Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma ya rabbal alamin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Sebelumnya kita presensi dulu. Silahkan kalian masuk ke LMS kalian, presensi terlebih dahulu. Kemudian kalian mengerjakan pretest. Buka LMS kalian, kerjakanlah pretest pada LMS. Pada pertemuan kali ini, adapun tujuan pembelajaran yaitu menggunakan metode discovery learning. Kita akan membahas jenis-jenis inflasi dan cara menghitung inflasi, dan kemudian kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kalian lihat PowerPoint yang ada. Jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Inflasi dibagi menjadi Ahmad Ramdhani. Berdasarkan tingkat keparahannya, tipe-tipe inflasi dibagi menjadi 4, yaitu 1. Inflasi ringan, 2. Inflasi sedang, 3. Inflasi berat, 4. Inflasi sangat berat. Ya, betul. Tapi itu masih kurang lengkap ya. Coba dilengkapi lagi. Inflasi ringan itu tingkatannya berapa persen sih? Kurang dari 10%. Iya, kurang dari 10%. Inflasi sedang, Mbak Endang, 10% sampai 30%. inflasi berat itu berapa persen? 30% sampai 100%. Ya, inflasi sangat berat atau hiperinflasi itu berapa persen? Mbak? Di atas 100%. Iya, betul, di atas 100%. Inflasi menurut asalnya itu ada 2, yaitu inflasi dalam negeri dan inflasi luar negeri. Coba kalian jelaskan apa yang dimaksud dengan inflasi dalam negeri. Inflasi yang berasal dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi karena adanya beberapa permasalahan yang ada di dalam negeri, baik yang disengaja, kebijakan maupun yang tidak disengaja. Contoh, adanya bencana alam, gagal panen, kebijakan pemerintah mencetak uang baru untuk menutup defisit anggaran, kebijakan uang longgar, dan sebagainya. Iya, betul sekali. Kemudian yang kedua, inflasi luar negeri atau imported inflation. Apa yang dimaksud dengan inflasi luar negeri? Silakan. Inflasi dari luar negeri yaitu inflasi yang timbul karena negara-negara mitra dagang sedang mengalami inflasi yang tinggi. Barang impor dari negara mitra ini akan menjadi sangat tinggi di dalam negeri.
Iya, betul ya. Inflasi berdasarkan penyebabnya ada dua, yaitu demand pull inflation dan cost pull inflasi. Apa yang dimaksud dengan demand pull inflation? Demand, permintaan, berarti permintaannya naik. Inflasi yang disebabkan karena permintaan naik. Apa yang dimaksud itu? Coba jelaskan. Siapa, monggo? Mbak Enda? Ayo. Yaitu peningkatan jumlah permintaan efektif. Permintaan akan barang yang terlalu besar tidak bisa diikuti oleh kapasitas produksi sehingga keseimbangan akan terganggu. Iya, betul. Kita lanjutkan cost plus inflation. Cost plus inflation. Cost plus itu biaya produksi. Berarti inflasi yang disebabkan karena biaya produksi. Nah, mengapa biaya produksi itu bisa menyebabkan inflasi? Coba jelaskan. Ya, biaya produksi dapat menyebabkan inflasi karena biasanya peningkatan tersebut diakibatkan karena mengikuti kondisi peningkatan harga dari bahan baku atau upah tenaga kerja. Hal itu yang kemudian menyebabkan terjadinya inflasi dan biasa disebut dengan cost pull inflation. Iya, betul sekali. Kita lanjutkan cara menghitung inflasi. Cara menghitung inflasi itu menggunakan indeks harga. Rumusnya IHKN min HKN min 1 per HKN min 1 kali 100%. Itu maksudnya bagaimana? Maksudnya indeks harga bulan ini dikurangi indeks harga bulan kemarin diper indeks harga bulan kemarin kali 100%. Contoh soal ya, langsung. Pada tahun 2017 diketahui indeks harga pada bulan Oktober 174,34, bulan November 175,01 dan bulan Desember 176,06. Dari data tersebut, hitunglah laju inflasi pada bulan Desember dan termasuk jenis inflasi apa. Itu sumbernya dari BPS Purworejo. Silahkan kalian hitung ya. Jadi bulan Desember dikurangi bulan November diper bulan November dikalikan 100%. Iya, Mbak Raihana? 0,66. Termasuk jenis ringan, sedang? Ya, betul sekali. 0,66 termasuk jenis inflasi ringan karena kurang dari 10%. Ya, betul ya. Kita masuk ke forum diskusi. Silahkan kalian buka LMS kalian. Kalian masuk ke forum diskusi dengan memberikan jawaban pada pertanyaan yang saya ajukan dan mereply jawaban teman kalian.
silahkan buka di LMS kalian untuk mengerjakan LKPD yang ada. Tes, silahkan buka LMS kalian, kerjakan post test yang ada. Sebelum kita mengakhiri pertemuan, kita menyimpulkan pelajaran hari ini. Jenis-jenis inflasi tadi yang pertama itu berdasarkan tingkat keparahannya. Ya, berdasarkan tingkat keparahannya ada inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi dua, yaitu ya, inflasi berdasarkan penyebabnya ada dua, yaitu demand pull inflation dan cost pull inflasi. Kemudian yang terakhir, inflasi berdasarkan asalnya. Apa? Iya, betul. Inflasi dalam negeri dan inflasi luar negeri. Kemudian yang terakhir, cara menghitung inflasi. Coba rumusnya bagaimana? Indeks harga dikurangi indeks harga sebelumnya per indeks belum berkali 100%. Iya, indeks harga bulan sekarang dikurangi indeks harga sebelumnya diper indeks harga sebelumnya kali 100%. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita besok keliling Indonesia ya, untuk mengetahui dampak-dampak inflasi yang terjadi di Indonesia. Saya akhiri, kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.